Yang bagus kanan aja, Pak. Kan gue ini tuh gue fotoin gue grup kan lagi ini gua dong man gini men Kayak ini kali aja. kontak cuma jadi gue nitip baju 2 biji kagak mau. Emang gak ada sayang-sayangnya lu. Kalau gue bisa, gue juga udah masukin ke tas Gue pengen topi tadi, gue bilang setan, gue bilang pakai apaan, gue masukin ya. banget pas ini keren. Tempat peninjauan barang. Berkenan kami informasikan bahwa pakaian bekas ilegal ini merupakan dodo. Bareskrim Polri bersama Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan melaksanakan penegakan hukum terhadap aktivitas importasi pakaian bekas yang mengganggu. Penindakan UMKM produsen fashion lokal baju jadi bisa bersaing. Karena kalau dengan impor yang legal pun kita masih bisa bersaing. Ya. Nah jadi saya kira kita berharap tuh market lokal ini pelan-pelan bisa dikuasai lagi oleh UMKM produk lokal. Nah kami kemarin dengan Pak Mendak juga sudah bicara terutama mengenai kain bahan baku untuk para pelaku UMKM di lokal ini. Sebab misalnya di awal pandemi ketika produksi turun, Asosiasi Pertekstilan berterima kasih kepada UMKM karena kain-kain produksi pabrik tekstil di dalam negeri diserap oleh para pengrajin-pengrajin pakaian jadi konveksi kecil. Ya. Jadi kalau sekarang misalnya impor benangnya udah ditampak pajak, gitu. Kan kemarin tuh kita bahas, ya pakaian jadi tidak dikenakan pajak, tapi impor benangnya kena pajak, sehingga pabrik tekstil yang memproduksi kain untuk UMKM lokal juga tidak kompetitif. Kalau dari Bapak sendiri formalis yang tepat itu seperti apa sih Pak? Jadi, ini kan proses yang sudah berlangsung lama, ya. Kan ini sejak 98 tuh kan impor pakaian bekas itu terus berlangsung. Nah, baru 2016 kemarin kan dilarang. Jadi ini jangan dilihat hari ini datanya. Jadi ini udah ada proses lama yang membunuh
produsen dalam negeri di pasar domestik. Ya. Nah, sehingga dengan terus meningkatnya pakaian bekas ilegal ini sudah pasti mematikan UMKM lokal. Karena brand lokal, UMKM lokal ini di sektor fashion itu kan memang marketnya mayoritas untuk market dalam negeri. Nah, jadi kita kemarin sudah saya usulkan ke Pak Mendag, termasuk yang impor legal, kita minta juga ada proteksi, ada restriksi ya. Seperti halnya sawit kita di luar, juga di Eropa dihambat dengan berbagai isu lingkungan dan lain sebagainya. Untuk ekspor pisang aja ada 21 sertifikat. Ya. Nah, pasar luar juga ada restriksi terhadap produk impornya untuk memperkuat lokal produknya. Ya. Nah, kita terlalu longgar. Saya sudah usulkan ke Pak Mendag kemarin agar produk-produk impor ya itu mungkin jangan langsung masuk ke pasar di Jawa. Jadi berlabuhnya produk impor itu katakanlah di pelabuhan Sorong di Jayapura. Nah, sehingga nanti kan kita masih bisa kompetitif produk lokal itu, ya. Dan juga akan bagus untuk tol laut yang selama ini muatannya hanya dari barat, dari timur kosong, sehingga biaya logistik untuk produk-produk yang dikirim ke Indonesia Timur itu dibebankan ongkosnya ke pengiriman dari barat. Artinya harus diperbanyak titik masuknya, Pak ya? Justru jangan. Justru menurut saya di pooling di satu tempat, ya misalnya produk-produk impor itu udah dilabuh di pelabuhan Sorong, gitu kan? Sehingga gampang kontrolnya. Kalau ada dari pelabuhan-pelabuhan lain yang mau masuk itu udah pasti ilegal, ya. Jadi dan itu juga nanti ada perlu ongkos lagi kan, transportasinya dari Sorong ke pelabuhan di Tanjung Priok, Tanjung Perak, Tanjung Priok, sehingga kita bisa kompetitif gitu. Itu saya kira itu sah kita mengatur seperti itu, ya kan, untuk melindungi produk lokal supaya bisa kompetitif. Harus diakui lah, China itu punya bahan baku semuanya. Jadi produk-produk tekstil, pakaian jadi itu susah kita bersaing di pasar dunia dengan produk China. Nah, tapi kita kan bisa juga ada restriksi yang dilakukan untuk melindungi produk lokal. Terakhir Pak, langkah dari pemerintah untuk menggalakkan UMKM untuk bersaing seperti pakaian impor ini seperti apa Pak? Sebenarnya kan ini kita sudah mulai ya, di mana brand-brand lokal lagi hype betul. Ya, sepatu, kosmetik, lalu juga brand-brand pakaian jadi. Nah, kita juga sedang membenahi ekosistem bisnisnya supaya misalnya akses kepada bahan baku, akses kepada pembiayaan, akses kepada pabriknya, maklunnya juga kita sudah cukup banyak lah. Ini kan sebenarnya perkembangan yang sangat bagus. Nah, jangan sampai kemudian ekosistem ini dirusak dengan produk ilegal. Itu aja. Nah, saya ingin ini tidak hanya angat-angat tai ayam, ini harus berlanjut ya penegakan hukum dan harus sampai pada nanti betul-betul menimbulkan efek jera bagi para penyelundupnya. Ya. Asuhan.